Assalamualaikum teman-teman semua. Ini dia update video dari channel Dasar Islam. Welcome to the channel. Pernah nggak sih pengen belajar agama lebih dalam, tapi ngerasa materinya berat? Tenang, kalian berada di tempat yang tepat. Di sini kita bakal kupas tuntas semua dasar-dasar penting dalam Islam yang pastinya sumbernya jelas, yaitu dari para ulama madhab Syafi'i dengan referensi kitab Syafinatun Najah dan Kashfatus Saja. Biar nggak ketinggalan update ilmunya, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya ya. Support dari kalian berharga banget buat kami. Oke, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam. Rukun-rukun Islam dan iman terkutip dari hadis Sayyidina Jibril alaihi assalam seperti yang disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi bahwa diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, suatu ketika kami duduk di samping Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, dan tidak ada bekas-bekas kalau ia adalah seorang musafir, serta tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Laki-laki itu duduk mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya berdekatan dengan kedua lutut Rasulullah, sambil laki-laki itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah kamu bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan solat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu berhaji ke Baitullah jika mampu perjalanannya." Laki-laki itu berkata, "Kamu benar." Kami para sahabat sangat terkejut dan heran kepada laki-laki itu. Ia bertanya kepada Rasulullah dan membenarkan jawaban beliau. "Beritahu aku tentang iman," kata laki-laki itu. Rasulullah menjawab, "Iman adalah kamu mengimani, mempercayai Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan qadar, baik dan buruknya." Laki-laki itu berkata, "Kamu benar. Beritahu aku tentang ihsan." Rasulullah menjawab, "Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang hari kiamat." Rasulullah menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya." Laki-laki itu berkata, "Beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat." Rasulullah menjawab, "Tanda-tanda hari kiamat adalah amat atau budak perempuan melahirkan majikan atau nyonyanya sendiri. Kamu melihat orang-orang yang bertelanjang kaki dan dada, yang miskin, dan yang hanya berprofesi sebagai penggembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumah." Setelah itu, laki-laki itu pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Lalu beliau berkata, "Hai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya." Rasulullah menjelaskan, "Yang bertanya barusan adalah Jibril. Ia datang kemari untuk mengajari agama kalian." Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim. Perbuatan malaikat Jibril di atas dijelaskan secara gamblang atau tersurat menurut riwayat Nasai dari hadis Abu Hurairah dan Abu Dzar bahwa ia berkata, laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah bersaksi, maksudnya meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan. Maksudnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah.
Allah adalah Tuhan yang disembah yang bersifatan dengan segala kesempurnaan yang tidak terbatas dan yang tidak diketahui kecuali oleh-Nya sendiri, dan Tuhan yang disucikan dari segala kekurangan, dan Tuhan yang Maha Esa dalam merajai dan mengatur, dan yang Maha Esa dalam zat-Nya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Dan bersaksi sesungguhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah utusan Allah. Para ulama berselisih pendapat tentang terutusnya Rasulullah Muhammad kepada para malaikat hingga menghasilkan dua pendapat. Syekh Halimi dan Baihaqi menetapkan bahwa Rasulullah Muhammad tidak diutus kepada para malaikat. Syekh Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki mengunggulkan bahwa Rasulullah Muhammad diutus kepada mereka. Syekh As-Subki menambahkan bahwa Rasulullah Muhammad diutus kepada seluruh para nabi dan umat-umat terdahulu, dan bahwa sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Aku diutus kepada seluruh manusia, mencakup manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat." Tambahan keterangan dari Syekh As-Subki ini diunggulkan oleh Syekh Al-Bazari, dan ia menambahkan bahwa Rasulullah Muhammad diutus kepada seluruh makhluk hidup dan benda mati, seperti pasir, batu, dan lumpur. Kemudian ditambahkan lagi bahwa Rasulullah Muhammad diutus kepada dirinya sendiri. Demikian ini semua disebutkan dalam kitab Tazyini Al-Arwaiq. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutus kepada seluruh makhluk." Kedua adalah mendirikan solat. Solat adalah ibadah badaniyah zohiroh. Badaniyah zohiroh adalah ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh zohir. Yang paling utama, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Fardu-fardu solat adalah fardu-fardu ibadah yang paling utama. Kesunahan solat adalah kesunahan ibadah yang paling utama. Seseorang tidak akan dianggap uzur, berhalangan, meninggalkan solat selama ia masih memiliki akal. Adapun ibadah-ibadah badaniyah kolbiyah, badaniyah batiniyah adalah ibadah yang dilakukan oleh hati, seperti keimanan, makrifat, tafakur, tawakal, sabar, rojak, ridho dengan qada dan qadar, cinta Allah Ta'ala, taubat, dan membersihkan hati dari kotoran-kotoran seperti tamak dan lainnya. Maka lebih utama daripada ibadah-ibadah badaniyah zohiroh, bahkan lebih utama daripada solat, karena telah ada keterangan hadis, tafakur selama 1 jam saja adalah lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Yang paling utama daripada semuanya adalah keimanan. Rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Maksudnya, memberikan zakat kepada mustahik yang ada sesegera mungkin ketika memungkinkan memberikannya serta wajib meratakannya. Dalam artian, semua mustahik yang ada mendapatkan bagiannya. Mustahik zakat ada 8 golongan, yaitu 1. Fakir. Pengertian fakir adalah sebagai berikut: orang yang tidak memiliki harta halal dan pekerjaan halal sama sekali. Yang dimaksud dengan pekerjaan di sini adalah pekerjaan mencari kehidupan ekonomi. Orang yang memiliki harta halal saja, tetapi hartanya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan seumur hidup. Ketika hartanya dibelanjakan, yang mana ia tidak menggunakan hartanya itu untuk niaga atau berdagang, sekiranya hartanya itu tidak sampai memenuhi setengah dari kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan seharinya adalah 10 dirham, kemudian apabila ia kalkulasi hartanya untuk kebutuhannya seumur hidup, maka setiap harinya hanya mendapatkan 4 dirham atau kurang. Berbeda dengan orang yang hartanya sampai memenuhi setengah kebutuhannya per hari, maka orang ini bukanlah disebut fakir, tetapi miskin. Adapun apabila ia memperdagangkan hartanya, maka kalkulasi kebutuhannya adalah per hari, bukan dikalkulasi berdasarkan kebutuhan seumur hidup.
orang yang hanya memiliki pekerjaan halal yang layak baginya, tetapi hasil pekerjaan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya per hari. Misalnya, ia membutuhkan 10 dirham per hari, kemudian hasil pekerjaannya hanyalah 4 dirham atau kurang. Orang yang memiliki harta dan pekerjaan yang halal, tetapi harta yang telah dikalkulasi untuk kebutuhan seumur hidup ditambah dengan hasil pekerjaannya, per hari tidak mencapai setengah dari kebutuhan per hari, maka ia juga disebut fakir. Mustahik zakat yang kedua. Miskin, pengertian miskin yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan atau memiliki dua-duanya yang masing-masing dari harta dan pekerjaannya tersebut, atau gabungan dari harta dan hasil pekerjaannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sekiranya sudah mencapai setengah kebutuhannya atau lebih. Misalnya, ia memiliki kebutuhan 10 dirham, kemudian ia tidak memiliki harta, atau tidak dapat menghasilkan dari pekerjaannya kecuali hanya 5 dirham atau 9 dirham dan tidak sampai 10 dirham. Seseorang tidak masuk dalam kategori fakir atau miskin jika kebutuhannya telah terpenuhi karena nafkah dari suami atau kerabat, yaitu orang-orang yang wajib memberi nafkah kepadanya, seperti ayah, kakek, bukan paman. Begitu juga seseorang tidak masuk dalam kategori fakir atau miskin jika ia disibukkan dengan aktivitas ibadah-ibadah sunnah yang apabila ia bekerja, maka pekerjaannya tersebut akan mencegahnya melakukan aktivitas tersebut, maka ia termasuk orang yang kaya. Seseorang masuk dalam kategori fakir atau miskin jika ia disibukkan dengan aktivitas mencari ilmu syariat atau ilmu alat, nahwu, syorof, dan lain-lain, yang apabila ia bekerja, maka pekerjaan tersebut akan mencegahnya melakukan aktivitas tersebut. Karena kesibukan tersebut hukumnya adalah fardu kifayah, jika ia memang tidak memerlukan ilmu alat, tetapi jika ia memerlukannya, maka kesibukan tersebut hukumnya fardu ain, seperti yang dijelaskan oleh Syekhuna Ahmad Nahrawi. Adapun harta yang seseorang miliki, tetapi tidak ada di tempat, karena berada di tempat yang jauh, sekiranya membutuhkan perjalanan 2 marhalah, kurang lebih 81 km. 5 atau karena masih dalam bentuk piutang, maka tidak mencegah statusnya dari kefakiran dan kemiskinan. Oleh karena itu, ia diberi harta zakat sekiranya bisa memperoleh kembali harta yang tidak di tangannya itu, atau agar piutangnya segera diterima, karena statusnya sekarang ia adalah sebagai orang fakir atau miskin. Mustahik zakat yang ketiga amil. Yang dimaksud amil yaitu seperti orang yang bertugas mengambil harta zakat dari orang-orang yang membayar zakat, orang yang menulis harta zakat yang diberikan oleh pemberi, orang yang membagikan harta zakat kepada para mustahik, hasyir, atau orang yang mengumpulkan para pengeluar zakat atau para mustahiknya, bukan qadhi dan wali. Mustahik zakat yang keempat yaitu mu'allaf. Mu'allaf dapat menerima zakat apabila imam memang memberikan jatah zakat untuknya. Mu'allaf dibagi menjadi 4, yaitu orang yang telah masuk Islam tetapi masih memiliki keimanan yang lemah, sekiranya kelemahan imannya ini masih dianggap sebagai iman. Orang yang telah masuk Islam dan memiliki iman kuat, tetapi ia memiliki kehormatan tinggi di kalangan kaumnya yang non-muslim, yang mana dengan memberinya zakat akan diharapkan kaumnya yang non-muslim itu akan masuk Islam. Orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya dapat menjauhkan orang-orang muslim dari sikap buruk orang-orang non-muslim yang ada di sekitarnya. Orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya dapat menjauhkan orang-orang muslim dari sikap buruk orang-orang yang enggan membayar zakat. Bagian yang C dan D hanya diberi zakat apabila memberikan zakat kepada mereka. Itu lebih memudahkan bagi orang-orang muslim daripada menyusun pasukan yang dipersiapkan untuk memerangi orang-orang non-muslim atau orang-orang yang enggan membayar zakat.
Adapun bagian A dan B, maka tidak disyaratkan apakah memberikan zakat kepada mereka itu lebih memudahkan bagi orang Muslim daripada menyusun pasukan yang dipersiapkan untuk memerangi orang-orang non-Muslim atau orang-orang yang enggan membayar zakat atau tidak. Mustahik zakat yang kelima yaitu budak. Yang dimaksud dengan budak dalam mustahik zakat adalah budak-budak mukatab karena selain mereka adalah budak murni yang dicegah memiliki zakat. Kembali lagi ke rukun Islam. Tadi yang pertama adalah membaca 2 kalimah syahadat. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Dan yang ketiga ialah zakat. Sekarang lanjut ke rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan atau difardukan pada bulan Sya'ban tahun Hijriah. Setelah mendapat perintah kewajiban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. 1 bulan dari mereka, beliau berpuasa penuh, dan 8 bulan sisanya beliau tidak berpuasa penuh. Ahmad Al-Fasyani berkata, sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa pengertian puasa mengandung pengertian yang umum, khusus, dan khususnya khusus. Pengertian puasa secara umum adalah mencegah perut dan farji dari mengikuti keinginan syahwat. Pengertian puasa secara khusus adalah mencegah pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya dari dosa-dosa. Pengertian puasa secara khususnya khusus adalah memalingkan hati dari keinginan-keinginan hina dan menjauhkannya dari segala sesuatu selain Allah. Rukun Islam yang ke-5 yaitu ibadah haji. Rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah. Maksudnya menuju ke Baitullah karena untuk menunaikan haji atau umrah bagi orang yang mampu. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihi assalam melakukan haji selama 40 tahun berjalan dari India. Begitu juga, Nabi Isa alaihi assalam telah melakukan haji sebelum ia diangkat ke langit atau akan melakukan haji ketika ia turun ke bumi. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa melaksanakan ibadah-ibadah haji dan orang-orang selamat dari kejahatan, tangannya dan lisannya, maka diampuni darinya dosa-dosa yang telah lalu dan yang mendatang. Menginfakkan 1 dirham untuk melaksanakan ibadah haji adalah sama dengan menginfakkan 1 juta dirham untuk ibadah lainnya. Hadits Tirmidzi. Diceritakan dari Muhammad bin Munkadir bahwa ia telah melakukan haji sebanyak 33 kali. Ketika ia melakukan hajinya yang terakhir, ia berkata di Arafah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah berdiri di sini sebanyak 33 kali. Haji pertama adalah untuk kewajibanku. Haji kedua adalah untuk ayahku. Haji ketiga adalah untuk ibuku. Dan aku bersaksi kepadamu, ya Tuhanku, bahwa yang 30 haji, sisanya aku hadiahkan kepada orang yang berdiri di tempatku ini, yang tidak Engkau terima ibadah hajinya." Setelah itu, ketika ia pergi dari Arafah, tiba-tiba ada seruan, "Hai Ibnu Munkadir, apakah kamu berusaha lebih mulia dibanding Zat yang menciptakan kemuliaan dan anugerah? Demi kemuliaanku dan keagunganku, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang berdiri di Arafah jauh-jauh, 1000 tahun sebelum aku menciptakan Arafah."